Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kedua ini kita akan melanjutkan yang sesi kemarin, bahwa larangan itu yang harus kita hindari gitu ya. Kemarin kita bahas larangan dalam muamalah itu adalah riba. Kemudian yang kedua apa ini? Gharar ya, gharar, maisir, baru haram. Ya, penjelasan dari gharar itu apa? Iya, jadi gharar itu ini satu akar kata juga dengan ghurur. Ghurur itu kan agak menipu, tapi gharar itu ketidakjelasan. Ketidakjelasan. Jadi ketidakjelasan itu ya dalam transaksi keuangan itu ada ketidakjelasan atau melibatkan unsur-unsur yang tidak jelas. Jadi Rasulullah juga bersabda, nah Rasulullah an bai'il gharar. Jadi artinya Rasulullah itu melarang jual beli yang mengandung gharar. Jadi ketidakjelasan itu di mana? Ketidakjelasan itu bisa pada menyangkut nominal harga, bisa menyangkut waktu, spesifikasinya. Jadi itu hal-hal yang mengandung ketidakjelasan, jadi sifatnya spekulatif mungkin ya. Kalau orang mengatakan itu spekulasi, jadi misalnya saja orang bertransaksi tapi yang satunya tertunda. Jadi misalnya bahwa kita itu hutang piutang saja, kalau nggak jelas waktunya itu bisa menjadi spekulasi, bisa menjadi gharar karena kapan gitu ya. Jadi menimbulkan ketidakjelasan. Kalau sebenarnya gharar ini bukan hanya masalah khusus di dalam keuangan ya, tapi dalam perdagangan umum pun gharar itu banyak. Jadi tetapi dalam keuangan juga masuk. Kalau dalam hal umum itu contohnya ya kalau dulu ngijon itu. Betul, ngijon. Jadi ngijon itu adalah itu ya, menjual tanaman, menjual buah atau tanaman yang belum siap dipanen, yang belum siap dipetik gitu ya. Sehingga masih spekulasi apakah iya sampai nanti siap dipanen itu dalam kondisi yang baik, kan nggak tahu. Nabi melarang menjual ikan dalam kolam, Nabi juga melarang menjual binatang yang masih dalam perut induknya, al-habalah gitu ya. Nabi juga melarang bai'ul mulamasah, jual beli yang barangnya hanya boleh disentuh tapi nggak boleh dibuka. Terus kalau di pasar zaman dulu ada obral ya namanya, mau sekian tapi nggak boleh ngecek barangnya, hanya boleh nyentuh terkadang. Itu bai'ul mulamasah. Jadi itu jadi melibatkan itu dalam mata uang bisa, itu dalam misalnya saja transaksi falas itu ya. Transaksi falas kita kan tahu kemarin kan banyak isu juga yang itu robot trading ya. Robot trading yang akhirnya menyebabkan kebangkrutan. Katanya dengan robot itu dia akan bisa membeli mata uang itu kalau pas naik langsung ambil. Ini ya kalau naik, kalau mata uang turun terus ya dia nggak akan bisa. Robot pun seandainya pun itu benar, apalagi itu hanya iming-iming ya. Seandainya robotnya pun benar bahwa kalau mata uang itu turun beli, kalau naik lepas gitu ya. Tapi kalau nanti turun terus gimana? Jadi menjanjikan keuntungan yang itu tidak pasti. Jadi ada unsur spekulatif lah. Kemudian yang selanjutnya tadi lah. Iya, itu maisir. Tapi gharar ini penting saya perjelas lagi ya. Karena demikian. Jadi kalau uang itu mau dikembangkan itu tidak bisa uang dengan uang seperti tadi yang sering dikatakan transaksi falas. Maka kalau Nabi itu dulu pernah ditanya oleh seorang sahabat yang itu pedagang tentang masalah tukar menukar valuta ini, tukar menukar. Jadi di zaman Nabi juga sudah ada ya, Nabi itu kan perdagangan itu cross border ya, lintas negara. Sejak kecil saja diajak berdagang ke negeri Syam. Syam kan jauh ya, itu wilayah Palestina, wilayah Suriah masuk situ. Jadi nggak mungkin ketika itu tanpa ada penukaran valuta. Maka kemudian sahabat itu bertanya bagaimana terkait dengan valuta. Rasul mengatakan apabila secara langsung, istilah kita on the spot ya,
Jadi on the spot itu hand to hand, object to object. Ya. Ini dolarnya, ini rupiahnya, ini realnya, ini rupiahnya ya. Jadi nggak ada penundaan sehingga nggak spekulasi. Tapi kalau saya mau naik haji itu bulan depan, naruh rupiah dulu sekian, realnya ngambil besok. Atau sekarang sudah perjanjian, saya beli 1 real dengan harga sekian, saya ngambilnya bulan depan. Ya. Ternyata terjadi fluktuasi kan, ada kerugian. Jadi itu tidak boleh. Bahkan dalam perdagangan-perdagangan seperti di bursa efek atau di pasar modal gitu ya, itu juga Islam itu melarang jual beli dengan spekulasi ini. Jadi karena itu unsur kedua dalam transaksi melibatkan keuangan ini tidak boleh ada spekulasi di dalamnya. Jadi kalau orang mengatakan itu ya sing cetha wae, mau untung berapa, rugi berapa, ruginya itu kenapa atau untungnya dari mana, itu seperti itu. Jadi itulah bahwa jadi gharar ini rata-rata ya. Jadi ini nanti terkait dengan prinsip akad yang boleh jadi suatu saat kita akan masuk ke akad. Di mana dalam prinsip akad itu ada asas radhiyah, ridho biridho itu ya. Di hati di inamal bai'u antaradin, ridho biridho atau radhiyah. Kalau dalam istilah keperdataan namanya asas konsensual, asas saling rela. Jadi memang terkadang dengan gharar, bukan hanya terkadang, kebanyakan akan mengakibatkan kezaliman. Satu orang dapat untung tidak diperkirakan besarnya, satu orang rugi di atas yang diperkirakan. Memang satu pihak senang, tapi kesenangan itu dengan menyisahkan kesedihan pada satu pihak. Padahal Islam itu menginginkan habis bertransaksi itu kita sama-sama senang. Nah, jadi itu inti dari gharar itu. Nanti malah sekarang banyak ya orang jelas sudah tahu ditipu dengan judi online itu ya. Ini kan malah mengejala banget. Sebenarnya dah ya banyak yang tahu kalau ini larangan, nggak ada untungnya, kok tetap banyak yang menjalankan ini. Ya itu kalau dalam aspek lain ya, kita lihat dari kultur masyarakat. Masyarakat itu terlalu ingin hidup instan ya, cari uang yang mudah. Padahal saya sendiri juga sering Pak Anwar sering lihat itu. Kalau buka internet itu iklan robot trading, dia akan bekerja, uang akan bertambah terus. Pertanyaannya kenapa dia siar-siarkan? Kalau uang tambah terus kan dia sendiri saja. Kok bodohnya ra ketulungan? Apa seperti itu ya. Jadi itu dipakai sendiri saja. Why not dia itu pakai sendiri juga. Wong zaman cilik nek awake dhewe memet gitu ya, tahu ikan, tahu rumpon, apa disiar-siarkan? Enggak. Kita diam. Kita tahu ada rumpon ikan. Nah, itu tahu rumpon duit, kok malah disiar-siarkan. Itu saya secara logika juga kita aneh. Tapi dasar masyarakat itu ingin hidup instan. Yang dilihat semua juga instan gitu ya. Sehingga ya inginnya itu langsung melejit. Gimana caranya kaya itu bisa mendadak. Nah, jadi karena itu orang terpedaya. Di samping semua larangan itu pasti secara spiritual ada peran setan. Bahwa setan itu wala ughwiyanahum, akan saya tipu daya mereka, wala uzayyinana lahum, akan saya hiasi sehingga hal yang buruk itu nampak menarik, nampak wah ini positif, ini solusi gitu. Setan bilang begitu. Jadi nggak aneh. Terkadang orang itu terpedaya itu karena memang salah satu agenda besar setan lah itu. Kalau secara spiritual, tapi secara kultur memang masyarakat ini terkadang kurang sehat ya. Jadi kalau itu kembali tadi bahwa uang kok bisa berkembang dengan sekian cepatnya ya. Nah, ini ke sesi yang terakhir ya, larangan haram. Oh sebentar, ini yang maisir tadi. Oh iya. Iya, maisir dah. Oh belum tadi itu masih gharar ya. Tadi maisir itu gini, maisir itu kan inamal khamru wal maisiru wal azlam rijsun min amal syaitan. Maisir itu judi. Sebenarnya akar katanya itu dari kata-kata yusrun, yasir. Yusrun yasir artinya apa? Mudah. Maisir itu orang cari duit dengan cara mudah. Ngelempar duit, nanti sisi yang mana yang jatuh langsung entuk kok. Atau dadu itu langsung di ocak-ocak begitu, nanti langsung dapat duit kok. Hilang mudah, dapat duit mudah.
Karena itu orang bisa dapat duit dalam sekejap, tapi bisa hilang duit dalam sekejap. Maka namanya maisir, sesuatu yang yasir atau yusron, itu sangat mudah sekali. Jadi orang datang dengan membawa duit segepok, nanti pulang bisa membawa hutang. Itulah perjudian, jadi maisir. Jadi unsur-unsur yang ada judi di dalamnya nggak boleh. Jadi ada unsur-unsur judi dan pertaruhan gitu ya, itu nggak boleh. Jadi mengembangkan duit dengan cara ada unsur judi. Jadi kalau begini, kalau yang keluar ini, kalau nanti hujan, ya itu semua disandarkan pada hal-hal yang sifatnya gambling ya. Jadi maisir. Jadi zaman dulu itu banyak sekali orang-orang seperti itu ya. Sebagian juga ada yang dengan mengundi panah itu ya. Jadi ya ini dalam kehidupan yang serba superstisius, jadi semuanya itu serba ramalan-ramalan. Nah baru yang terakhir haram. Haram ini banyak sekali, karena semua apa-apa yang dilarang itu nanti transaksi melibatkan barang haram, transaksi untuk tujuan yang enggak benar, transaksi yang duitnya dari mana, atau money laundering, sekarang cuci uang, penadah, ya semua transaksi itu batal dalam keuangan. Karena ada unsur haram yang terlibat di dalamnya. Jadi itu adalah sangat luas dan nggak bisa langsung disimpulkan sekali. Nah, ini memang general. Nanti dalam perjalanan diskusi kita akan sering menjumpai. Tapi yang jelas nanti ketika ada masalah kita bisa rujukkan pada prinsip yang keempat tadi, larangan atas hal-hal yang haram. Dengan kata lain harus halal gitu ya. Jadi itulah kurang lebih untuk prinsip-prinsip muamalah masrifiyah atau muamalah di bidang keuangan. Ya, terima kasih. Ini waktunya juga sudah terbatas, ya, sudah akan habis, dan penjelasannya ya walaupun sedikit tapi sudah menjelaskan bagi kita semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, ini untuk fondasi ketika diskusi selanjutnya nanti kita bisa merujuk. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.